Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Senin 10 Januari 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari kitab pertama Samuel bab 1 ayat 1 sampai 8 dan bacaan Injil dari Injil suci menurut Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan kerajaan Allah sudah dekat. Saudara dan saudariku, apakah Injil Allah yang Yesus wartakan itu? Injil itu apa? Beberapa waktu yang lalu kita sudah mencoba merenungkan tentang hal ini. Kata Injil, kita tahu secara harafiah berarti kabar baik. Contoh, ketika seorang raja memiliki kabar baik untuk disampaikan kepada rakyatnya, dia akan mengirim utusan ke seluruh negeri untuk membuat pengumuman secara publik, seperti kelahiran raja yang baru, atau kemenangan atas tentara, atas musuh. Allah mengutus para nabinya untuk mengumumkan kedatangan raja dan Mesias yang diurapinya. Setelah Yesus dibaptis di sungai Yordan dan diurapi oleh Roh Kudus, Yesus memulai pelayanannya memberitakan Injil, memberitakan kabar baik bahwa kerajaan Allah sekarang sudah dekat bagi semua orang yang siap menerimanya. Saudara dan saudariku, pertanyaan berikut, apakah kerajaan Allah itu? Kata kerajaan berarti sesuatu yang lebih dari sekedar wilayah. Secara harafiah berarti kedaulatan dan kekuasaan untuk memerintah dan menjalankan otoritas. Para nabi mengumumkan bahwa Allah akan mendirikan kerajaan bukan hanya untuk satu bangsa atau umat, tetapi untuk seluruh dunia. Kitab suci memberitahu kita bahwa takhta Allah ada di surga dan kekuasaannya di atas segalanya. Kerajaannya lebih besar dan lebih kuat dari apapun yang dapat kita bayangkan karena bersifat universal dan abadi. Kerajaannya penuh dengan kemuliaan, kuasa, dan kemegahan. Dalam kitab Daniel, kita diberitahu bahwa kerajaan ini diberikan kepada anak manusia. Anak manusia adalah gelar mesianik untuk raja yang diurapi Allah. Kata perjanjian baru untuk Mesias adalah Kristus, yang secara harafiah berarti yang diurapi atau raja yang diurapi. Ya, Allah mengutus putranya, anaknya kepada kita bukan untuk mendirikan kerajaan duniawi, tetapi untuk membawa kita ke dalam kerajaan surgawinya. Kerajaan yang diperintah oleh kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kekudusan. Kerajaan Allah yang seperti ini adalah tema sentral dari misi Yesus. Itu adalah inti dari pesan Injilnya. Saudara dan saudariku, segera setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, dia selesaikan misinya, kesaksiannya, Yesus memulai karyanya di Galilea, di distrik asalnya. Yesus menyatakan bahwa waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus menerima pesan pertobatan Yohanes dan dia memanggil para murid untuk percaya kepada Injil, percaya pada kabar baik yang untuk itu dia datang untuk wartakan di tengah dunia. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, terus bagaimana kita masuk ke dalam kerajaan Allah? Dalam mewartakan kabar baik,
Yesus memberikan dua hal eksplisit yang harus kita masing-masing lakukan untuk bisa menerima kerajaan Allah itu. Bertobat dan percaya. Ketika kita tunduk pada pemerintahan Kristus dalam hidup kita dan percaya pada pesan Injil, Tuhan Yesus memberi kita rahmat dan kuasa untuk menjalani cara hidup baru sebagai warga kerajaannya. Dia memberikan kita rahmat agar kita bisa meninggalkan kerajaan kegelapan. Itulah sebabnya pertobatan adalah langkah pertama. Apa arti pertobatan? Pertobatan berarti berubah, mengubah cara berpikir, sikap, watak, dan pilihan hidup kita sehingga Kristus dapat menjadi Tuhan dan penguasa hati kita daripada dosa, keegoisan, dan keserakahan. Jika kita hanya menyesali akibat dosa, kemungkinan besar kita akan terus mengulang dosa yang menguasai kita. Pertobatan sejati membutuhkan hati yang menyesal dan kesedihan yang dalam karena dosa, serta tekad yang kuat untuk menghindari dosa di masa depan. Tuhan Yesus memberi kita rahmat untuk melihat dosa-dosa kita apa adanya. Penolakan terhadap kasih dan hikmat-Nya bagi hidup kita, dan penolakan untuk melakukan apa yang baik dan sesuai dengan kehendak-Nya. Kasih karunia Tuhan, kasih karunia-Nya mendatangkan pengampunan dan pertolongan karena berpaling dari segala sesuatu yang menjauhkan kita dari kasih dan kebenarannya. Itu pertobatan. Sedangkan percaya berarti menerima Yesus dan firman-Nya serta mengakui bahwa Allah sangat mengasihi kita sehingga Ia mengutus anaknya, putranya yang tunggal untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Tuhan membuat pengorbanan tertinggi dengan anaknya mati di kayu salib untuk membawa kita kembali ke hubungan damai dan persahabatan yang erat dengannya. Percayakah kita bahwa Injil, kabar baik itu, memiliki kuasa untuk membebaskan kita dari belenggu dosa? Saudara dan saudariku yang terkasih, ketika Yesus mengkhotbahkan pesan Injil, Dia juga memanggil orang lain untuk mengikuti Dia sebagai murid-Nya, dan Dia memberi mereka misi. Misinya apa? Untuk menangkap orang-orang untuk kerajaan Allah. Murid macam apa yang Dia pilih? Nelayan. Dalam pemilihan para rasul pertama, kita lihat ciri khas pekerjaan Yesus. Dia memilih orang-orang sangat biasa. Orang-orang non-profesional, tidak punya kekayaan, tidak punya kedudukan. Mereka adalah orang-orang biasa, melakukan hal-hal biasa, tidak punya pendidikan khusus, tidak punya status sosial. Yesus menginginkan orang-orang biasa yang dapat mengambil tugas dan melakukannya dengan baik. Dia memilih pribadi-pribadi ini bukan untuk apa mereka, tetapi untuk apa mereka akan mampu menjadi di bawah arahan dan kekuasaannya. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, kita tidak boleh berpikir bahwa kita tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan. Tuhan mengambil apa yang dapat ditawarkan oleh orang biasa seperti kita dan menggunakannya untuk kebesaran kerajaan-Nya, kemuliaan kerajaan-Nya. Apakah kita percaya bahwa Tuhan ingin bekerja di dalam dan melalui kita untuk kemuliaan-Nya? Yesus menyampaikan pesan yang sama kepada kita hari ini. Kita akan menangkap orang untuk kerajaan Allah jika kita mengizinkan terang Yesus Kristus bersinar melalui kita. Allah ingin orang lain melihat terang-Nya, terang putranya, terang Kristus di dalam kita melalui cara kita hidup, berbicara, dan menyaksikan sukacita Injil. Mari kita buka diri dengan penuh kerendahan hati untuk panggilan Tuhan. Ingat, kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Semoga. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah memanggil nama kami secara pribadi, sama seperti Engkau memanggil murid-murid-Mu yang pertama, Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Tolonglah kami untuk percaya akan firman-Mu dan mengikuti-Mu dengan setia. Penuhi kami dengan sukacita Injil yang dapat bersinar melalui kami kepada banyak orang lain di sekitar kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu
dan sertamu juga. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih, dibimbing, dilindung dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.